Ya, jadi kita masuk ke tutorial pertemuan 8 ya. Nanti berarti sisa pertemuan 9 sama pertemuan 10. Nah, di pertemuan ke-8 ini kita ngebahas topik gelombang. Nanti kita bakal lihat sifat-sifat gelombang, terus juga ada fungsinya, terus ada efek Doppler, ada pelayangan, dan lain-lain lah. Kita masuk aja ke soal nomor 1. Di sini mampu menjelaskan fungsi gelombang dan sifat-sifat gelombang. Di sini manakah di bawah ini pernyataan yang paling benar terkait dengan sifat gelombang mekanik? Jadi di sini gelombang mekanik itu gelombang yang perlu medium. Nah, terus gelombang mekanik itu ada dua di sini. Yang pertama itu ada gelombang transversal. Terus yang kedua ada gelombang longitudinal ya. Kalau gelombang transversal itu bentuk gelombangnya itu kayak gini ya. Bentuknya kayak gini. Kalau gelombang longitudinal itu kayak pegas gitu. Jadi ada kerapatan, terus ada regangan gitu. Ini ya. Jadi bentuk longitudinal kayak gini. Terus kalau contoh untuk gelombang transversal ini contohnya tuh kayak gelombang tali. Terus kalau gelombang longitudinal itu contohnya bunyi atau suara. Gitu. Terus ini kan mekanik ya. Terus ada juga gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu gabungan dari listrik sama magnet ya. Contohnya itu di sini tuh bunyi. Bukan bunyi ya, apa cahaya. Jadi contohnya itu cahaya matahari. Nah, gelombang elektromagnetik ini tuh nggak perlu medium. Jadi tanpa medium. Sekarang kita coba lihat pernyataan di sini. Yang A, perambatan cahaya adalah contoh dari gelombang mekanik. Apakah ini benar? Benar nggak kira-kira? Halo. Suaranya terdengar nggak sih? Dengar bang. Yang pernyataan A ini benar nggak nih kira-kira? Benar bang. Benar bang. Kenapa benar? Salah kak. Ya, salah ya. Siapa tadi yang jawab salah? Dea kak. Oke, benar ya. Jadi jawabannya itu salah. Jadi yang jawab dia ya. Nah, di sini kita lihat ya, di sini kan perambatan cahaya. Cahaya itu termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik berarti tanpa medium. Gitu. Jadi ini tuh jawabannya salah. Terus yang B, gelombang suara adalah contoh gelombang longitudinal. Benar nggak ini? Benar. Benar bang. Benar bang. Benar bang. Benar. Benar ya. Benar bang. Nah, kenapa benar? Karena kita lihat contoh dari gelombang longitudinal itu bunyi. Bunyi itu atau juga suara ya. Tadi yang jawab siapa? SM Raffi. Dea bang. Filia bang. Iya. Ngadain kompetisi, bukan adu cantik, tapi ketampanan pasangan. Ada lagi nggak? Ada ya. Terus kita coba lanjut yang C. Satu periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk dua lembah dan dua bukit pada gelombang mekanik. Jawabannya Salah bang. Salah. Satu lembah satu bukit. Benar. Ya, satu lembah. Salah. ya benar ya. Jadi yang C ini satu periode itu waktu yang dibutuhkan untuk satu lembah
Satu bukit. Oh, nggak muncul ya tulisannya. Bentar. Rendah plus satu bukit. Tuh. Tadi siapa yang jawab? Agung bang. Dia bang. Naila bang. Pakai I ya Naila. Apa I? I. Ada lagi nggak? M Tanzil bang. Arahim bang. Hare bang. Nah, siapa tadi terakhir? Hari bang. Pakai I ya atau I? Iya bang. Oke, terus yang D, kecepatan sudut gelombang bergantung pada periode dan frekuensi. Apakah ini benar? Benar bang. Benar bang. Benar bang. Salah bang. Benar bang. Salah bang. Salah. Jawabannya benar ya. Benar Benar, benar. Karena omega, kalau kalian masih ingat di gerak melingkar, omega itu persamaannya 2pi per T, atau juga omega sama dengan 2pi F, gitu kan. Jadi ini tuh benar, bergantung sama T sama si F-nya ini. Tadi siapa yang jawab benar? Dia bang. Ibrahim bang. Ini bang. Habis bang. Dia bang. Dia bang. M Tanzil lagi bang. Dia bang. Ya, Nicholas bang. Kita coba satu-satu dong. Arahim bang. Ini bang. Nabil tadi ya, terus apa lagi? Nicholas bang. Dia bisa bang. Terus? Ya bes bang. Nur Aini bang. Ada lagi nggak? Masih ada nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ini jawaban dari soal nomor 1. Ada yang ditanyain dulu nggak nomor 1? Nggak ada ya? Bisa ya harusnya ya? Aman bang. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 kalau gitu. Sini soal nomor 2 mampu menjelaskan fungsi gelombang dan sifat-sifat gelombang. Di sini soalnya sebuah gelombang transversal merambat searah dengan sumbu X dengan persamaan umum berikut. Jadi persamaan umumnya Y XT sama dengan YM sin KX min omega T plus sudut fasanya. Seperti diilustrasikan gambar di bawah ini, di mana YM adalah amplitudo, berarti ini tuh si amplitudonya, K panjang gelombang. K itu sebenarnya bukan panjang gelombang ya, tapi ini tuh bilangan gelombang nih harusnya. Ini bilangan gelombang. Bilangan gelombang ya. Terus omega adalah kecepatan sudut dan ini C adalah sudut fase awal. Tentukanlah persamaan gelombangnya. Bila diketahui waktu yang dibutuhkan untuk gelombang merambat dari titik A ke titik B adalah 30 milisekon. Jadi di sini kita diketahui T, waktunya itu 30 milisekon dan posisi Y0 ini ya X0 T0 sama dengan minus 2 mm. Jadi di sini Y0 sama dengan minus 2 mm. Ini. Nah di sini kalau kita pengen menentukan persamaan-persamaannya, berarti kita bisa pakai persamaan yang ini ya, persamaan yang ini. Gitu. Jadi kita perlu cari si amplitudonya, kita cari si K-nya, kita cari omeganya, sama kita cari si sudut fasanya. Di sini kita jawab ya. Kita jawab yang A dulu, kita cari amplitudo. Amplitudonya berapa kira-kira? Dari gambar ini. Ada yang bisa bantu nggak amplitudonya berapa? Oke ya, kalau nggak ada. 2 bukan bang? 2 mm bukan? Bukan. 2,5 nggak bang? 2,5 nggak bang? 3 bukan? Iya, 3. 3. Siapa yang jawab 3? Nurul bang. Jadi kita lihat ya,
amplitudo itu tuh simpangan maksimum ya. Jadi simpangan maksimum dari bawah, dari atas sini lah, dari atas sini ke bawah sini. Bentar ya. Pulpennya nggak nulis. Bentar. Ya, jadi amplitudo itu simpangan maksimum dari atas sini sampai bawah sini. Nah, kalau kita lihat ini tuh tingginya ya, tingginya diingat 1, 2, berarti di sini tuh 3. Gitu. Jadi amplitudonya YM-nya ya, seterusnya YM itu sama dengan 3. Satuannya di sini kan milimeter ya, jadi 3 milimeter. Gitu. Atau ini kita ubah ke satuan internasional ya, berarti kita ubah ke meter ya, berarti itu menjadi berapa? 0,003 meter. Apa tadi yo? Naila. Terus satu lagi? Repsa bang. Benar ya, jadi di sini 0,003 satuannya meter. Terus berikutnya kita cari K. K ini itu bilangan ini ya, bilangan gelombang. K itu rumusnya 2pi dibagi lambda. Gitu. Nah, tapi di sini kita belum tahu nih lambdanya berapa. Ada yang bisa nebak nggak lambdanya ini berapa? Dari gambar ini. Ada nggak? 2 bukan bang. 0,02. 0,02. Belum ya, masih salah sih. Jadi kita coba lihat ya. Jadi lambda itu kan panjang gelombang ya. Panjang gelombang itu kan satu bukit plus satu lembah. Nah, panjangnya ini berapa nih? Panjang satu bukit sama satu lembah ini. Nah, di sini kita coba lihat ya. Kita coba lihat satu lembah satu bukit. Coba saya lihat yang ini aja ya. Ini satu lembahnya, yang ini. Bukitnya saya ambil yang ini. Jadi kita lihat dari titik sini sampai titik ini. Ya kan, karena ini tuh membentuk satu gelombang. Nah, panjangnya berapa? Kita lihat ya. Di sini tuh nilainya yang ini kan minus 4. Terus di sini tuh nilainya 6 ya di sini. Ini kan selang 2 ya. Ini 2, 4, 6, 8, 10. Jadi ini 6. Nah, jadi kita hitung dari minus 4 sampai dengan 6. Coba kita tulis ya. Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita hitung nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di sini kita dapat lambdanya sama dengan 10. Karena di sini milimeter, berarti di sini 10 milimeter. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cukup bang. Saya. Jadi panjang gelombang itu satu bukit satu lembah. Nah, yang kita hitung itu panjangnya dari sini sampai sini. Gitu. Ini kita ubah satuannya ke meter ya, jadinya 0,01 meter. Tinggal kita masukin ke sini, jadinya 2pi dibagi 0,01. Jadinya hasilnya sama dengan 200 pi radian per meter. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada ya? Kalau nggak ada, ini saya coba tambahin slide-nya dulu. Ya, tadi kita udah dapat amplitudo, udah dapat bilangan gelombang, terus kita cari si omeganya. Jadi di sini kita cari yang C, kecepatan sudut. Bentar ya. Kecepatan sudut itu kan omega. Omega itu ada dua ya rumusnya, ada 2pf, ada juga
omega sama dengan 2pi per T. Nah, ini bebas mau pakai yang mana. Kalau dalam kasus ini, itu yang lebih mudah kita pakai yang ini, 2pf. Jadi pakai frekuensi. Nah, frekuensi ini itu banyaknya gelombang per waktunya. Nah, di sini kalau kita baca lagi soalnya, ini itu dia diketahui bila diketahui waktu yang dibutuhkan untuk gelombang merambat dari titik A ke titik B adalah 30 milisekon. Berarti di sini kita udah tahu T-nya itu ini 30 milisekon. Nah, N-nya ini berapa nih? Ada yang tahu nggak N-nya berapa? Jumlah gelombangnya dari titik A ke titik B. 1,5 bang. 1,5 75 bang. 1,5 ya. 1,5. Tadi siapa yang bilang 1,5? Rahim bang. Biro bang. Naila bang. Dea bang. Terus yang kedua tadi siapa? Biro bang. Biro. Ya, BIRL bang. Gimana tadi tulisannya? BIRRO bang. Pakai B bang. B kan? B. Biro. Biro. Terus tadi siapa lagi? Naila bang. Siapa lagi terus? Udah ya? Ada lagi nggak? Ya, jadi jumlah gelombang dari A ke B itu 1,5. Kok bisa 1,5? Kita ingat ya, 1 lambda itu tadi 1 bukit, 1 lembahnya. 1 lambda itu 1 bukit plus 1 lembah. Nah, kita lihat yang dari A ke B. Ini kan 1 bukitnya nih. Terus ini 1 lembah. Berarti ini kan 1 lambda ya. Ini 1 lambda. Terus ditambah dari sini ke sini. Ini kan berarti setengah gelombang ya. Berarti ditambah setengah gelombang. Hasilnya sama dengan 1,5. Satu setengah itu 1,5. Jadi ini, terus ini tuh satuannya kita ubah dulu jadi sekon ya. Ini kan masih mili, berarti 0,03 sekon. Ini tinggal dibagi. Kalau dibagi hasilnya berapa nih? $50 bang. 50 bang. Ya, 50 satuannya Z. Ini tinggal kita masukin ke omeganya. Omeganya 2pi dikali 50. Hasilnya sama dengan 100 pi satuan dari omega radian per sekon. Jadi ini si omeganya. Habis itu di sini kita cari, ini kan udah ya. Kita cari si sudut pasanya ini. Nah, caranya gimana? Caranya ini kita tinggal ambil di bagian Y 0,0-nya. Gitu. Nah, ini coba saya hapus aja ya. Ini saya hapus aja. Sini cari sudut pasa. Nah, ini kita pakai yang ini ya, Y 0,0. 0,0 sama dengan kita pakai bentuk persamaan yang ini. YM-nya kan udah ada ya. YM-nya itu kita udah dapetin di soal sebelumnya. Ini 0,003. Jadi tinggal kita masukin, kita ganti ke sini ya. Jadinya 0,003. Terus di sini sin dalam kurung K kali X. X-nya ini kan yang di sini ya, X-nya. X-nya itu yang di sini. Nah, nilai di sini tuh 0 nih, berarti dikali 0. Min omega dikali T. T itu kan ini, yang ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini 0, berarti omega dikali 0. Terus ditambah sudut fasanya. Gitu. Sama dengan yang ini 0,003, di sini sin dalam kurung K dikali 0 hasilnya 0. Dikurang omega dikali 0 hasilnya 0 juga.
Berarti yang di sini tuh di dalam kurung sisa sudut pasanya. Terus kita udah tahu bahwa nilai Y0,0 itu minus 2 mm. Jadi di sini itu minus 2 mm ya, atau ini itu sama dengan minus 0,002. Gitu. Jadi ini saya tulis ulang jadinya minus 0,002. Gitu. Ini bisa kita coret nolnya. Jadi di sini minus 2/3 itu sama dengan sin dari sudut pasanya. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Mungkin tanya bang, kenapa itu K-nya dikali 0? Tadi nggak jelas. Jadi kan gini ya, K itu kan kalau kita lihat dari persamaan ini, K dikali X, ya kan? K dikali X ya. Nah, kita lihat X itu kan di sini ya. X itu yang ini. Kalau kita lihat dari persamaan yang ini itu X, ini itu T. Jadi ini kan K dikali X. X-nya di sini itu 0. Jadi K dikali 0. Terus juga omega. Omega T kan di sini. Omega T. Nah, di sini T-nya itu nilainya 0. Berarti omega dikali 0. Gitu. Makasih bang. Ya. Kalau nggak ada lagi, kita lanjut ya. Di sini saya tulis ulang. Yang ini tuh sin ini ya. Sin sudut rasa sama dengan minus 2/3. Kalau kita pengen nyari sudutnya, ini tuh bisa kita tulis sudutnya ini sama dengan ini arch sin, karena ini sin ya, berarti saya tulis sin dalam kurung minus 2/3. Gitu. Ini kalau pakai kalkulator itu kita klik shift dulu, shift, terus kita klik sinnya, terus kita masukin angka minus 2/3-nya. Gitu. Ini pakai kalkulator. Terus kalau kita hitung, ini tuh hasilnya di sini tuh menjadi jadi berapa ya? Ada yang itu nggak? Hasilnya berapa? Minus 41 bukan? Minus 41,8 derajat ya. Iya bang. Nah, jadi kita udah dapat sudut pasanya juga. Sekarang karena kita udah dapat ini, udah dapat K, udah dapat omega, udah dapat sudut pasa. Sekarang tinggal kita masukin ke dalam persamaan yang ini. Gitu. Jadi kalau kita tulis di sini ya, jadi di sini Y X T itu sama dengan YM-nya udah kita dapetin di jawaban yang A 0,003. Di sini 0,003. Terus sin buka kurung K. K-nya itu kita udah dapetin di soal sebelumnya. K-nya itu ini ya 200 pi. Satuannya nggak usah kita tulis. Jadi 200 pi K-nya terus dikali X. 200 pi X min ini tuh omega. Omeganya udah kita dapetin juga 50. Terus dikali T. Omega T ditambah ya, ditambah ini sudut pasanya. Jadi di sini kita kurang 41,8 derajat gitu. Jadi ini bentuk persamaan gelombangnya. Di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Cukup bang. Nah, ini ada yang mana ya? Omeganya salah ya, bukan 50 ya. Omega itu ini ya. Aduh. Salah ya. Omeganya itu yang ini ya. 100 pi dikali T karena omega T. Itu ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita masuk ke soal nomor 3.
Soal nomor 3 mampu menjelaskan fenomena efek Doppler. Nah, di sini efek Doppler itu biasanya ada dua kasus ya, ada pendengar sama ada sumber. Di sini bentuk persamaannya Fp itu sama dengan V ditambah plus minus Vp dibagi sama V plus minus Vs dikali sama Fs. Ini. Nah, di sini ada keterangannya juga ya. Kalau P itu pendengar, S itu sumber. Nah, di sini Fp berarti frekuensi pendengar. Frekuensi pendengar. Terus ada Fs, berarti di sini frekuensi sumber. Terus di sini ada Vp. V itu kecepatan ya, berarti di sini kecepatan pendengar. Terus ada Vs, ini kecepatan sumber. Terus kalau V ini tuh kecepatan bunyi. Kecepatan bunyi di udara. Itu biasanya nilainya 343 meter per sekon. Itu. Terus di sini tuh ada aturan nih. Di sini kan ada plus minus ya. Jadi kita harus tahu nih kapan dia pakai plus, kapan dia pakai minus. Di Vs juga sama, kapan dia pakai plus, kapan dia pakai minus. Gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ya yang Vp dulu. Vp itu nilainya bakal plus saat ini kan pendengar ya, akan nilainya akan plus saat si pendengarnya ini mendekati sumber. Jadi kalau kita mendekati sumber suara kan berarti frekuensi suara yang kita dengar itu kan makin kencang ya. Jadi Vp-nya plus. Terus Vp ini akan minus kalau menjauhi sumber. Menjauhi sumber. Itu. Terus kebalikannya nih si Vs. Vs itu nilainya bakalan plus saat menjauhi pendengar. Ini menjauhi pendengar. Terus Vs itu bakal minus saat mendekati pendengar. Gitu ya. Sekarang kita coba masuk ke soalnya. Sirene dari mobil polisi memancarkan bunyi pada frekuensi 1600 Hz. Berarti di sini itu frekuensi sumber ya. Frekuensi sumbernya. Bentar ya. Frekuensi sumber sama dengan 1600 Hz. Saat mobil dalam kondisi diam. Jadi di sini itu saat mobil dalam kondisi diam, ini frekuensinya. Berapakah frekuensi yang terdengar oleh seorang pengamat diam? Pengamat diam berarti di sini tuh si Vp-nya itu sama dengan 0 ya. Kecepatan pengamatnya 0. Apabila mobil tersebut bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon ke arah, jadi di sini Vs-nya sama dengan 25 meter per sekon. Yang pertama yang ditanya itu mendekati pendengar. Di sini mendekati. Terus yang B ini tuh menjauhi. Menjauhi pendengar. Kita langsung aja jawab ya. Kita jawab yang A ini mendekati. Kalau mendekati berarti si Vs-nya apa? Plus atau minus? Minus, Bang. Minus ya. Jadi di sini si Vs-nya itu minus. Jadi di sini kalau mendekati minus Vs, kalau menjauhi plus Vs. Jadi karena mendekati di sini Vs-nya minus. Tinggal kita langsung masukin aja ke persamaannya. Persamaannya Fp itu sama dengan V. Di sini itu karena ini itu diam ya. Diam ini kita plusin aja lah ya. Kita plus 0 karena nggak ngaruh juga ya. Terus dibagi sama V karena minus Vs-nya dikurang Vs dikali Vs. Itu. Terus nilai V-nya ini kan kecepatan ini ya, kecepatan bunyi di udara nilainya ini 343. Jadi 343 ditambah 0 ya tetap 343. Terus di sini 343 dikurang Vs-nya itu 25. Dikali si Fs-nya. Fs-nya itu 1600. Nah, ini tinggal dihitung aja. Kalau dihitung, ini tuh hasilnya sama dengan
1726 Hz. Di frekuensi yang didengar oleh pendengar 1726 Hz. Itu. Sekarang kita coba jawab yang B ya. Yang B ini sama, kita masukin persamaannya. V kita plusin aja, plus VP, terus dibagi sama V, karena ini itu menjauhi, maka dia plus ya. Jadi di sini plus VS sama dengan sini dikali Fs, jangan lupa. V-nya itu 343 ditambah VP, VP-nya itu 0 dibagi sama V-nya itu 343 ditambah VS. VS-nya itu 25 ya. Tambah 25 dikali Fs 1600. Nah, ini tinggal dihitung juga. Kalau ini dihitung hasilnya itu 1491 Hz. Jadi ini jawabannya untuk soal nomor 3. Di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cukup bang. Oke. Kalau cukup, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 mampu menjelaskan fenomena superposisi gelombang. Superposisi itu tumpang tindih gelombang ya. Jadi kalau misalkan nanti pengen nyari superposisi, itu superposisi hasilnya, hasil superposisinya itu YXT ini itu sama dengan Y1 ini itu XT ditambah sama Y2 XT. Ini kalau nyari superposisi. Di sini soalnya dua gelombang berjalan di sepanjang tali yang sama dengan persamaan sebagai berikut. Ada Y1 persamaannya ini 2 sin 3px min 10 pt. Terus Y2-nya XT sama dengan 3 sin 3px min 10 pt. Tapi ditambah sama sudut fasa. Yang ini nggak ada sudut fasanya ya. Jika semua satuan sudah SI, tentukan persamaan gelombang yang dihasilkan dari superposisi Y1 dan Y2. Jadi di sini langsung aja kita jawab ya. Dari superposisi tinggal kita jumlahin aja nih. Kita jumlahin. Nah, tapi sebelum kita jumlahin, nggak langsung kita jumlahin gitu ya. Jadi kita coba ubah dulu si amplitudonya. Jadi caranya itu kita pakai diagram fasor ya, atau grafik lah. Jadi kita pakai grafik kayak gini. Itu grafik Kx min omega t. Nah, terus di sini ini tuh amplitudo ya. Amplitudo. Nah, di sini kita coba lihat yang Y2 dulu. Y1 ya. Y1 ini kan dia nggak ada sudut pasanya ya. Y1 nggak ada sudut pasanya. Berarti dia geraknya cuman ke arah sana aja. Ini Y1. Gitu. Terus kita lihat Y2. Y2 ini ada sudut pasanya nih, yang ini. Nah, ini kan nggak ada ya Y1. Nah, ini tuh pi per 4. Pi per 4 itu kan 180 dibagi 4. Berarti 45 derajat ya. Jadi di sini Y2-nya ini itu ngebentuk sudut. Y2-nya ngebentuk sudut 45 derajat. Nah, di sini kita coba cek ya. Cek ke arah sumbu X sama sumbu Y-nya. Jadi di sini kita cek di sini arah horizontal. Terus yang ini kita cek arah vertikal. Nah, kita coba lihat arah horizontal Y1. Y1 arah horizontalnya nilainya itu si 2 ini, si amplitudonya, karena ini kan nilai amplitudo ya. Nah, jadi si Y1 ini nilainya 2 nih dalam arah horizontal. Gitu. Terus dalam arah vertikal Y2, Y1 berapa nilainya? Y1 dalam arah vertikal nilainya 0 ya, karena di sini dia cuma bergerak di arah horizontal aja, di arah vertikalnya nggak ada nih si Y1-nya. Gitu. Terus kita lihat Y2. Y2 dalam arah horizontal. Nilainya berapa nih? Nilainya
kita proyeksikan ya. Berarti di sini Y2 karena di samping sudut berarti dikali cos ya. Cos 45. Terus kalau arah horizontalnya ini Y2 dikali sin 45 ya. Sin 45. Jadi di arah horizontal ini tuh Y2 nilainya 3 cos 45 gitu. Terus arah vertikal nilai Y2 nya itu sama dengan Y2 nya 3 sin 45 gitu. Nah di sini sama dengan 3 cos 45 itu sama aja kayak berapa ya hasilnya, 1,5 ya, 1,5 akar 2 gitu. Yang ini juga sama, 3 sin 45 itu nilainya 1,5 akar 2 gitu. Nah berarti Y horizontal itu tinggal kita jumlahin Y1 yang di arah horizontal sama Y2 yang di arah horizontal, yaitu di sini 2 ditambah sama yang ini 1,5 akar 2 gitu. Jadi tinggal kita jumlahin ini. Terus untuk yang arah vertikal berarti Y vertikal itu juga sama, kita jumlahin ya, Y1 ditambah Y2 yang di arah vertikal. Y1 nya itu 0 ditambah Y2 nya 1,5 akar 2 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjutin. Yang arah Y horizontal ini kita jumlahin ya. Kalau kita jumlahin ini tuh hasilnya 4,121. Terus yang ini hasilnya itu 2,121 gitu. Nah, karena kita udah dapat ininya berarti kita bisa hitung amplitudenya di sini. Jadi amplitudo itu sama dengan akar dari Y horizontal ya dipangkatkan 2 ditambah Y vertikal dipangkatkan 2 gitu. Jadi hanya ini itu sama dengan akar yang arah horizontal itu 4,121 dipangkatkan 2 ditambah Y vertikalnya itu ini 2,121 dipangkatkan 2 gitu. Jadi di sini kita hitung hasilnya itu 4,635 meter karena satuannya udah SI ya, jadi meter. Karena kita udah dapat ini, terus di sini kita perlu cari sudut pasanya ya, karena kan saling tumbang tindih. Jadi di sini kita juga cari sudut pasanya. Nah di sini kita bisa cari dengan menggunakan tangan. Kalau kita pakai tangan itu biasanya kita kalau kita pakai tangan itu kita bisa pakai arah vertikal dibagi sama arah horizontal. Dalam kasus ini yang bisa kita bagi itu si Y-nya ya. Jadi Y vertikal dibagi sama Y horizontal. Y vertikalnya itu nilainya 2,121 dibagi sama Y horizontalnya 4,121. Ini dibagi, kalau dibagi itu hasilnya 0,514. Ini masih dalam bentuk tangan psi ya, tangan psi. Nah terus kalau kita pengen nyari psinya berarti sama dengan, ini ada error nih tabelnya tuh. Jadi sama dengan di sini tinggal kita tulis arch, karena ini tangan berarti kita tulis tangan dalam kurung kita tulis yang ini 0,514. Ini kita hitung pakai kalkulator dengan cara shift, terus kita klik tangan, terus kita masukin angkanya. Maka di sini tuh kita dapat hasilnya 27,24 derajat. Jadi ini sudut pasanya.
Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cukup bang. Ya, karena kita udah dapat sudut pasanya, maka hasil dari superposisinya ini kita tulis Y X T. Tadi kita udah dapat amplitudonya ini. Berarti amplitudo yang barunya itu menjadi 4,635. Terus di sininya masih sama sin. Di dalam kurungnya masih sama ya. 3px min 10pt. 3px min 10pt. Terus ditambah sudut pasanya. Ditambah plus 27,24 derajat. Jadi ini hasil dari persamaan gelombang superposisinya. Di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, Aman bang. oke, kalau aman kita lanjutin aja lah ya. Ini tadi soal nomor 4. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Soal nomor 5 di sini mampu menjelaskan efek pelayangan. Jadi efek pelayangan itu terjadi ya saat dua sumber bunyi memiliki frekuensi gelombang yang sedikit berbeda gitu. Jadi di sini tuh dua gelombang ya, dua sumber gelombang. Terus di sini tuh dua sumber gelombang itu memiliki frekuensi sedikit berbeda. Terus di sini soalnya dua gelombang bunyi dengan frekuensi masing-masing 256 Hz dan 260 Hz dipancarkan secara bersamaan oleh dua sumber bunyi yang berdekatan. Jadi di sini kita punya frekuensi 1 sama dengan 256 Hz, terus frekuensi 2 itu 260 Hz. Ini kan agak dekat ya, 256 sama 260 itu cuma beda 4 ya. Terus di sini yang ditanya yang A, berapa frekuensi pelayangan yang terdengar? Berarti yang ditanya itu FL, frekuensi pelayangan. Yang B, jika intensitas bunyi maksimum terjadi pada waktu T sama dengan 0, berapa waktu yang dibutuhkan hingga intensitas mencapai maksimum berikutnya? Berarti ini itu yang ditanya itu T ya. Nah ini kita jawab aja. Sini yang A, frekuensi pelayangan itu gampang banget ya. Jadi itu nilainya mutlak F1 dikurang F2. F1 dikurang F2. Ini mutlak F1-nya itu 256 dikurang sama 260. Ini mutlak ya, ini mutlak. Ini tinggal dikurang aja. Kalau dikurang kan hasilnya minus 4 ya. Minus 4. Keluar dari mutlak, hasilnya jadi plus 4 satuannya. Jadi ini frekuensi pelayangannya. Terus yang B ini itu ini ya, jika intensitas bunyi maksimum terjadi pada waktu T sama dengan 0, berapa waktu yang dibutuhkan hingga intensitas mencapai maksimum berikutnya. Nah, ini kita carinya periodenya aja nih. Karena di sini T-nya sama dengan 0. Jadi di sini kita cari periodenya aja. Periode itu kan T sama dengan 1 per frekuensi. Dalam kasus ini frekuensi pelayangan. Jadi 1 dibagi 4. Jadi sama dengan hasilnya itu 0,25 sekon. Jadi maksimum berikutnya itu di waktu 0,25 sekon. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cukup bang. Terus kalau sekarang saya yang nanya. Tadi kan waktunya T sama dengan 0. Gimana kalau seandainya ini T sama dengan 2? Jawaban yang B hasilnya berapa? Gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau T sama dengan 2.
Gak ada ya. Jadi kalau T-nya sama dengan 2, berarti jawaban yang B itu 2 ditambah sama ini. Jadi jawabannya 2,25. Gitu ya. Karena ini 0 berarti kan nggak perlu ditambahin ya. Ditambah 0 juga hasilnya seperti ini. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Soal nomor 6 mampu menjelaskan fenomena gelombang berdiri. Di sini kasusnya sebuah senar sepanjang 1,2 meter. Jadi L-nya 1,2 meter. Dengan kedua ujung diikat menghasilkan gelombang berdiri dengan cepat rambat 60 meter per sekon. Di sini V-nya sama dengan 60 meter per sekon. Dan beresonansi pada frekuensi dasar. Frekuensi dasar itu berarti di sini tuh N-nya sama dengan 1. Yang ditanya yang A, berapa frekuensi dasar atau harmonik 1 dari senar tersebut? Berarti di sini yang ditanya itu F1. Itu berapa? Terus yang B, jika senar tersebut beresonansi pada mode harmonik ketiga, berapa panjang gelombang dan frekuensi gelombangnya? Berarti di sini panjang gelombang harmonik ketiga dan frekuensi harmonik ketiga. Gitu. Nah, ini ada persamaannya nih, udah saya tulis di sini biar lebih mudah. Jadi di sini itu ada lambda n sama dengan 2L per n. Jadi kalau panjang gelombang itu kan lambda ya. N-nya ini itu menandakan harmonik. Kalau harmonik dasar atau harmonik 1 berarti N-nya 1. Kalau misalkan harmonik 3 berarti N-nya di sini 3 gitu. Itu ya. Jadi kita coba jawab aja. Kita jawab yang A F1. Nah, F1 kan persamaannya udah ada ya, yang ini ya persamaannya. Persamaannya ini. Jadi di sini N-nya ini kita ubah sesuai sama si di bawah F-nya ini. Karena ini F1 berarti di sini N-nya 1 dikali V dibagi 2L. Gitu kan. Atau kita tulis ya F1 sama dengan V per 2L. Gitu. Tinggal kita masukin aja V-nya itu 60 dibagi sama 2 dikali L-nya 1,2. Gitu. Jadi di sini hasilnya itu 25. Jadi ini nilai F1-nya. Terus sekarang kita coba lihat yang B. Yang B, yang pertama lambda dulu, lambda 3. Berarti sama dengan, persamaannya kan ini ya, persamaannya 2L dibagi sama N. N-nya di sini tuh 3, berarti di sini 3. Itu sama dengan 2 dikali L-nya 1,2 dibagi 3. Semuanya sama dengan 0,8. 0,8 satuannya meter. Terus ini kan lambda 3 ya. Terus yang terakhir itu F3. F3 itu sama dengan, kita ngikutin persamaan ini ya. Berarti di sini itu karena ini 3 berarti 3, N-nya jadi 3 ya, dikali V dibagi 2L. Oke ya. Nah, kita ingat nih bahwa ini itu nilainya F1 ya kan. 3 V per 2L ya. V per 2L itu kan F1. Berarti dikali F1 sama dengan 3 dikali F1. F1-nya udah ada 25. Ini sama dengan 25 Hz. F3-nya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Aman, Bang. Ya, kalau aman, kita absensi dulu lah ya. Nah, biar seger lagi ya, biar nggak terlalu capek, kita absensi dulu.